Hello everyone, selamat datang di AG Invest where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, ternyata ini penyebab kenapa banyak investor atau trader yang gagal di dunia investasi saham. Kira-kira alasannya apa? Yuk kita nonton video hari ini. Dan teman-teman, saya juga ingin infokan bahwa ternyata beberapa video terakhir ada orang yang tulis di kolom komentar bahwa merequest untuk mengubah thumbnailnya. Nah, bagi kalian yang kira-kira ada rekomendasi untuk mengubah thumbnailnya seperti apa, kalian boleh suggest ke saya ya. Atau bagi kalian yang merasa thumbnailnya tidak perlu diubah, kalian juga bisa tulis kolom komentar di bawah supaya saya tahu keinginan para investor semua seperti apa. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk para investor semua, oke? Oke teman-teman, terima kasih semua ya atas supportnya di Traktir.id. Bagi kalian yang sudah pernah cobain ya kopi watchlist saham dari Traktir dan mau kepingin mendapat watchlist setiap harinya, bisa segera daftar ya di grup premium AG Invest. Mumpung pendaftarannya masih dibuka, saya akan cantumkan link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel AG Invest, kalian bisa langsung saja ya klik traktir.id/AGInvest. Di sana kalian bisa mengakses eksklusif konten AG Invest ya, seperti kopi watchlist saham, atau kopi portofolio AG Invest, atau kopi stock scanner, dan bahkan konsultasi ya. Kalian bisa langsung saja klik link traktirnya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Jadi, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa informasi supaya kalian belajar banyak di dunia investasi saham. Nah, ini adalah berita yang saya ambil dari medium.com ya. Ini bahasa Inggris, saya akan terjemahkan ke kalian. Jadi, the fact that majority of retail traders lose money in public knowledge, artinya sebenarnya retail traders atau retail broker seperti kita ya, pemain-pemain retail, itu memang sudah sering kali lose money atau kehilangan duitnya, atau istilahnya rugi ya. Dan itu adalah hal yang umum, semua orang juga sudah tahu. Nah, tetapi mereka ini diregulasikan untuk menginformasikan bahwa persentasi kekalahannya ini berapa nih. Jadi setiap broker ini, kalau di Amerika, mereka ini perlu menunjukkan kira-kira berapa retail trader yang lose money atau kehilangan duit. Nah, ternyata berdasarkan report, 64-86% traders lose money atau rugi. Bayangin, 64-86%. Nah, teman-teman, tetapi kalian jangan langsung down dulu ya. Karena itu 64-86%, itu bukan 100%, artinya saham itu tidak pasti kalah. Jadi kalau misalnya kalian dengar orang-orang yang sering bilang, waduh saham ini pasti kalah, kalian pasti rugi kok. Ngapain kalian masuk ke dalam? Dan ngapain investasi? Cuma bikin rugi. Nah, kalian mesti kaji dulu nih kalimat seperti ini. Memang benar yang untung di dunia investasi itu tidak banyak, lebih banyak yang rugi. Tetapi kalian bisa menjadi sebagian kecil persentase yang untung di dunia saham. Ya, kalian lihat presentasinya, 64-86% yang kalah. Berarti sisanya mereka untung. Oke? Jadi kalau untuk menjadi bagian yang untung di saham, kita mesti lebih pintar dari pemain lainnya atau investor lainnya. Nah teman-teman, berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang membuat retail trader itu rugi. Nah, berikut adalah alasannya. Oke teman-teman, ini adalah beberapa poin yang saya ingin sampaikan ke kalian ya. Siklus di mana sebuah investor itu biasanya gagal dalam investasi. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah seringkali investor atau trader ini merasa sudah siap dan pede hadapi pasar, padahal persiapan belum matang. Maksudnya seperti apa ya? Jadi contoh, biasakan investor itu pertama mulai belajar fundamental ya. Yang paling gampang deh, belajar laporan keuangan, artinya profit nggak sih perusahaan ini? Kalau misalnya profit, ya dia ingin melakukan investasi di saham-saham yang bagus. Nah, saham-saham yang bagus secara fundamental itu ya artinya profitnya terus berkembang, revenue-nya terus berkembang, dan kalau misalnya sudah setelah itu mereka belajar rasio-rasio seperti contoh PBV dan rasio lain-lainnya. Nah, asumsi pertama yang mereka lakukan adalah jika fundamentalnya bagus, saham itu pasti aman. Oke, ini tidak pernah ada loh orang yang menjanjikan ke kalian kalau fundamentalnya bagus 100% aman. Siapa yang bisa pastikan? Nah, teman-teman, itu hanya sebuah asumsi ya. Walaupun memang benar banyak perusahaan yang fundamentalnya bagus itu biasanya naik, tetapi tidak semuanya pasti naik. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya mereka ingin belajar tentang technical indicator atau technical analysis ya. Artinya, ilmu technical ini mereka biasanya belajar tentang chart ya, candlestick, lalu belajar indikator, misalnya crossover, MA berapa ratus, MA 200, MA 50, lalu MACD, indicator William, dan segala macam, termasuk resistance dan support. Sehingga sampai kalian lihat indikatornya saking banyaknya, sampai grafiknya juga saya nggak bisa lihat ya, ini grafiknya harganya berapa juga udah sulit nih karena saking banyak indikatornya. Nah, lalu berikutnya investor ini sudah merasa pede, fundamental sudah bisa, lalu technical juga sudah bisa nih, sudah mahir. Nah teman-teman, tapi mereka lupa di dunia saham itu membutuhkan mental dan psikologi yang sangat kuat. Kenapa? Karena market itu involved with money ya, artinya berhubungan dengan uang. Jadi apapun yang berhubungan dengan uang itu sangat
emosional ya, artinya jika naik langsung senang, jika turun langsung stres. Jadi kalian harus tetap keep your emotional in check ya, artinya kalau misalnya ada terjadi pergerakan harga di pasar itu jangan yang namanya panic. Seringkali terjadi kan, kita lihat investor itu panic selling, panic buying, segalanya panik. Jadi setiap hari panik-panikan, akhirnya nggak tahu yang awalnya sudah bisa belajar analisis, akhirnya nggak bisa eksekusi dengan benar. Apa yang terjadi? Ya rugi akhirnya. Nah, jadi yang tadinya siap nih, jadi sekarang nggak tahu, kehilangan arah karena mereka tidak mempersiapkan mental mereka. Oke teman-teman, berikutnya. Tidak membuat trading plan yang jelas. Jadi biasanya kita lihat ya, tujuan pertama kan seorang investor itu apa? Pokoknya untung, intinya saya nggak mau tahu kalau namanya tujuan saya masuk ke investasi saham, ya untung lah tujuan akhirnya, masa kita mau rugi? Ya kan nggak ada investor yang masuk ke saham tujuannya itu rugi. Oke baik, niat untung itu sudah bagus, tapi bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan di dunia saham? Kalian sudah membuat trading plan-nya belum? Nah contohnya, apakah kalian saat melakukan trading atau investasi nih, kalian sudah tahu kapan kalian mau target kalian profit berapa? Contohnya, kalau market naik berapa persen, kalian sudah merencanakan take profit. Atau turun berapa persen, kalian sudah merencanakan cut loss. Atau misalnya kalian mau hold sampai berapa tahun ke depan, karena kalian ingin mengincar dividen mereka. Kalian sudah jelas belum untuk mengambil sebuah posisi dan exit position tersebut? Kalau misalnya kalian masuk ini cuma karena coba-coba dan berharap untung, yaitu kalian udah siap-siap rugi. Kenapa? Yang lain investor yang handal ini semua mereka sudah jelas trading plan-nya, mau untung dalam 1 tahun misalnya berapa persen. Nah sedangkan para retail ini biasanya kalau naik ya hoki-hokian, kalau turun ya lalu stres, malah marah-marah di saham ya. Nah jadi teman-teman, seringkali ya orang jarang membuat trading plan yang jelas sebelum melakukan investasi. Nah itu kesalahan mereka yang kedua. Nah teman-teman, yang ketiga, banyak investor dan trader juga sering melakukan asumsi nih, kalau market ini pasti untung. Jadi cuma ngerti cara taking profit, tetapi sekali cut loss, ini istilah jempolnya langsung kaku nih, nggak bisa cut loss. Nah, semua orang ini ya, kalau melakukan investasi kan kita tadi sudah tahu, pasti kepingin untung. Jadi di pemikiran kita nih, menambah kekayaan, dan kalau misalnya untung pun maunya gede 100% setahun. Lalu apa yang terjadi? Di saat market naik, senang nih, misalnya contoh kita baru pemain pemula ya, lalu masuk ke saham, untung 5%, wah senang ya, misalnya 100 juta masuk, tiba-tiba dikasih cuan 5 juta dalam waktu sehari nih, langsung taking profit. Senang dong, dalam sehari bisa produce 5 juta, kapan lagi bisa kan melakukan bisnis yang baru masuk langsung untung 5%. Orang aja kalau berjualan butuh banyak usaha ya istilahnya. Nah teman-teman, jadi kita lihat investor yang kurang berpengalaman ini sering kali jago taking profit, tetapi yang mereka lupa adalah melakukan cut loss. Contoh nih, market ini kan tidak selamanya naik. Jadi kalau kalian bayangin setiap hari market itu naik, kalian ini bisa langsung semua tinggal masukin saham, kaya semua ya kita semua, nggak ada yang kalah. Sedangkan kalau berdasarkan statistik aja 60% lebih, hampir 70% rugi. Nah, sedangkan kalian berasumsi setiap hari kalau kalian masuk saham pasti menang. Ini gimana? Math-nya kan tidak nyambung ya. Nah, teman-teman, jadi kalau market lagi merah ya, biasa investor yang kurang berpengalaman ini pas rugi kecil, oke, nggak apa-apa deh. Kan ruginya kecil, kemarin sudah cuan, jadi nggak apa-apa. Lalu ruginya dari 5% menjadi 15%. Mulai resah ya, karena tadi wah, hitung-hitung kemarin untung 5%. Sekarang rugi udah sampai 15%, berarti udah lumayan deg-degan istilahnya. Berikutnya, makin lama makin dalam, 30 dan sampai 40% floating loss-nya. Akhirnya mulai nih keringat dingin. Was-was nih, ini gimana nih? Kemarin baru untung 5%, sekarang sudah nyangkut semua, rugi sampai 30 sampai 40%. Nah, tetapi herannya saya, mereka ini nggak cut loss. Artinya, mereka kalau win-nya atau menangnya 5% langsung taking profit, seneng. Tapi udah sekali rugi dari 10 sampai 15 sampai 30 40 juga masih nggak mau cut loss. Nah ini teman-teman yang menurut saya sangat bermasalah ya investor seperti ini. Jadi akhirnya mereka ini putus asa dan udah ruginya berpuluh-puluh persen. Misal contoh 60% sampai 70% baru akhirnya cut loss dan akhirnya menyerah. Nah itu kan menurut saya memang trader atau investor seperti ini ya kurang berpengalaman atau memang mereka sudah gagal ya dalam berinvestasi. Oke teman-teman, poin berikutnya ini banyak investor yang juga kejebak di poin keempat ini. Jadi kalau misalnya kita tadi lihat poin ketiga ini, kalau orang yang sudah loss-nya sangat besar, misalnya 50-80% setelah exit, biasanya banyak yang give up atau menyerah ya, karena modalnya sudah habis begitu besar. Bayangin kalau kalian punya uang 1M, hilang 60% begitu saja dalam market, biasanya kalian trauma. Nah, ada juga nih setelah terjadi kegagalan di poin ketiga,
Mereka mulai nih mencari-cari di Google atau di dalam forum atau di grup. Kira-kira apa sih yang bisa memberikan cuan yang pasti-pasti ya. Karena kemarin sudah investasi dengan diri sendiri, kemampuan diri sendiri, nggak mampu, gagal. Lalu sekarang berikutnya mulai nih mencari-cari grup-grup atau forum yang memberikan signal-signal. Ya, artinya kalian mencoba cari grup apa sih yang bisa kasih signal yang bagus, yang untungnya ini 90% pasti cuan. Jadi kalian mencoba untuk mendaftar. Lalu kalian sudah join, ini udah bayar mahal-mahal, nggak belajar apa-apa, cuma dengerin signal doang. Artinya cuma dikasih tahu, oh besok beli saham A atau besok beli saham B ya, tapi kalian tidak tahu kenapa membeli saham tersebut. Syukur-syukur kalian untung ya dengan investasi tersebut, kalian udah bayar membership. Tapi kalau rugi bagaimana? Udah rugi, nggak belajar apa-apa, kalian rugi total ya istilahnya. Dan teman-teman, jadi bagi para investor yang seperti ini yang mulai putus asa hanya mencari signal-signal dan lagi setelah masuk ke grup signal dan kehilangan duit lagi, mereka pasti semakin break spirit ya, artinya makin putus asa dan semakin lose faith atau kehilangan kepercayaan di dalam dunia investasi karena mereka sudah kehilangan segalanya. Nah, berikutnya teman-teman, biasanya setelah udah terjadi kegagalan begitu dahsyat, mereka mulai nih cerita-cerita ke orang, wah market ini merugikan, saya sudah lose atau kehilangan duit sangat banyak, ratusan juta atau bahkan sampai miliaran, dan cerita ke orang-orang, saham tuh nggak berguna lah, saham itu judi, saham bikin rugi, dan akhirnya mereka menyerah. Ya, nah teman-teman, jadi kalau investor yang seperti ini, ya menurut saya itu akan gagal ya. Nah teman-teman, jika kalian ada di salah satu poin atau bahkan di semuanya poin yang tadi saya jelaskan, kalian mungkin sudah mulai kehilangan arah. Tetapi tenang, stop and be cool. Artinya kalian stop dulu ya, jangan putus asa, jangan stres, jangan panik, kalian tenang dulu. Karena bagi mereka yang belajar dari kesalahan, disitulah kalian akan mulai titik reversalnya, artinya mulai mencapai kesuksesan. Kalau kalian menyerah begitu saja, kalian tidak mengkaji kembali apa yang telah kalian lakukan dan hanya bisa menyalahkan market, ya kalian tidak akan sukses. Nah, kalau kalian misalnya mulai menyadari kalau apa yang kalian lakukan itu tidak sesuai dengan mereka investor yang sudah sukses di dalam dunia investasi, kalian harus mulai berubah ya, bukannya menyerah tetapi bersemangat. Oke teman-teman, jadi kira-kira investor yang sukses itu seperti apa? Pertama, ikutin grup signal itu sebenarnya boleh ya, tetapi kalian harus petik ilmunya, bukan cuma mengikuti beli sama apa, ikut jual sama apa, ikut jual. Jadi kalian nggak belajar apa-apa. Belajar dari mereka yang di saat memberikan signal, kalian langsung analisa. Kok saham ini bisa disignalkan? Ya, artinya kok bisa sampai masuk ke dalam sebuah watchlist. Kalian pelajari, kalian analisa sekali lagi. Supaya kalian terbiasa nih, kenapa saham-saham ini bisa dianggap layak untuk melakukan entry atau dianggap layak untuk exit. Ya, disitulah kalian belajar. Jadi investasi kalian untuk menjoin sebuah grup itu terbayar nih. Kalian mendapatkan ilmu in return, bukan cuma ngikut-ngikut signal, nggak belajar apa-apa, lalu untung rugi itu cuma untung-untungan ya. Kedua, kalian harus menyadari sesuatu, di dunia ini tidak ada yang instan. Orang seringkali nih kepingin 1 bulan kaya di dunia saham. Jadi kayak, waduh saya target 1 bulan ini saya harus menggandakan duit saya dari 10 juta menjadi 20 juta. Atau dalam 1 tahun saya ingin naik 100% yang menggandakan duit saya. Kalau misalnya saham segampang itu ya, semua orang nggak perlu kerja ya teman-teman. Dan seperti tadi lagi saya ingin mengingatkan, retail trader itu 60% lebih lose money loh. Jadi kalau kalian tiba-tiba baru masuk ke dalam dunia saham dan mengharapkan menggandakan duit kalian, itu terlalu berambisi. Walaupun memang kalian sering kali dengar cerita orang yang untungnya ratusan persen, tetapi kalian lupa kalau berapa puluh persen orang yang di balik itu sudah kehilangan uang begitu banyak, oke? Nah, bayangin kalian juga harus tahu top 10 orang terkaya di dunia saja, mereka itu butuh waktu loh untuk menjadi kaya di dunia investasi saham. Masa kita sebagai retail ini mau langsung dalam waktu 1-2 tahun menjadi kaya raya di dunia saham? Kan sedikit tidak mungkin ya teman-teman. Nah teman-teman, poin ketiga saya ingin menekankan kembali lagi, kalau memang kesuksesan dalam saham itu butuh waktu. Orang aja sekolah itu butuh berapa belas tahun baru bisa lulus S1 ya. Kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya sampai akhirnya tamat kuliah S1. Nah, walaupun teman-teman sudah tamat S1, itu sebenarnya masih banyak informasi yang perlu kita pelajari, karena banyak sekali informasi di dunia ini yang tidak ada habisnya untuk dipelajari. Nah, lalu kalau kalian mau berharap beberapa bulan langsung belajar saham, langsung udah pro ya, dan kalian portofolio mereka yang sudah kaya-kaya ini dengan harapan misalnya tadi setahun untung 100%, itu bagaimana? Kok bisa mempunyai mindset seperti ini? Mereka itu butuh belasan tahun untuk menjadi orang kaya, kalian kepingin dalam waktu 1-2 tahun langsung sudah pro, dan kalian berharap mengalahkan portofolio mereka yang sudah lama di dunia saham. Menurut saya itu kan kurang realistik ya teman-teman. Jadi, itulah yang membedakan
investor yang gagal ya, yang 60% lebih ini, dengan mereka investor yang sukses. Makanya investor yang sukses ini cuma di grup yang 14-37% ini. Hanya sedikit doang loh yang sukses di dalam dunia investasi saham. Nah teman-teman, saya menyampaikan ini bukan untuk mematahkan spirit kalian ya, tetapi saya ingin menyadarkan ke kalian kalau masuk ke dunia investasi saham, itu bukan 100% kalah ya. Kalian masih bisa menang, tetapi kalian harus benar-benar tempa kalian punya ilmu, asah terus ilmu kalian sehingga kalian berada di grup yang 37% ini, kalian bisa mengalahkan the market atau mencari cuan di market. Nah teman-teman, saya juga ingin ingatkan ke kalian kalau orang yang top 10 terkaya di dunia, contoh seperti Jeff Bezos yang punya Amazon, atau Bill Gates, atau bahkan Warren Buffett, nah mereka itu bisa mencapai kekayaan sebesar itu di dunia saham loh. Kalau kalian tahu, mereka bukan mempunyai skala bisnis sampai triliunan, tetapi kekayaan mereka semua dihasilkan dari dunia investasi. Nah, jadi bagi kalian yang ingin menjadi sukses ya, atau setidaknya financial freedom, kalian harus belajar dari mereka yang sudah mencapai titik kekayaan tertinggi atau menjadi top 10 the richest men on earth. Oke? Oke para investor, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Saya ingin menanya opini kalian juga nih. Kalau untuk video konten minggu ini, kalian mau saya bahas beberapa emiten saham atau mengajari kalian lebih dalam ilmu bandarmologi? Kalian juga bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, bagi kalian yang mau daftar ke grup Premium Edge Invest, kalian bisa klik formulir pendaftarannya di bawah ya. Jangan sampai ketinggalan karena minggu sudah akan ditutup pendaftarannya. Nah, bagi kalian yang kepingin coba quality watchlist Edge Invest seperti apa dan belum berani masuk ke Premium Edge Invest, kalian bisa cobain di traktir ya, kalian langsung saja visit link tersebut dan lihat karya Edge Invest lainnya. Oke, kira-kira sampai di sini dulu teman-teman. I'll see you again next time. Bye-bye.